Yang pertama saya mau menyampaikan satu hal yang bagi saya penting dan strategis berkaitan dengan COVID-19. Komisi 3 belum melakukan rapat kerja dengan Dinas Kesehatan. Lalu kemarin, ini pengalaman yang dialami saya sendiri di rumah. Kakak saya itu bertugas di Puskesmas Lawleba, di ruang rawat inap. 2 hari sebelum, dalam minggu sebelum itu, dia ada merujuk pasien dari puskesmas ke rumah sakit umum daerah. Lalu sampai di sana terkonfirmasi COVID, lalu berada di ruang isolasi. Dalam perjalanan waktu, dia juga merasa ada gejala-gejala sakit kepala berat dan segala macam. Kemudian sempat juga dirawat di ruang rawat inap. Terakhir kemarin, saya minta dia untuk bawa dia ke rumah sakit umum daerah. Kemudian dilakukan swab antigen dan antibodi. Kemudian ronsen juga. Diagnosa dokter Dina itu memutuskan bahwa saudari saya ini atas nama Alexia Erin Daring itu ISPA dan terkonfirmasi COVID. Lalu surat itu saya bawa lapor ke Dinas Kesehatan. Saya juga bawa lapor ke puskesmas tempat dia bekerja. Lalu saya minta dia bersabar di rumah sakit karena dia sudah terkonfirmasi COVID. Saya pulang ke rumah, mengungsikan anaknya dari rumah supaya biarkan rumah itu kosong karena dia isolasi mandiri karena ruangan isolasi itu penuh dan tidak mencukupi untuk itu. Selang kurang lebih 2 jam, saya telepon, 1 jam lebih saya telepon dia, kalau begitu pulang karena tidak ada tanda-tanda juga untuk apa yang harus dilakukan setelah pasien itu terkonfirmasi COVID. Kalau dia pulang sampai di rumah 2 jam setelah dia itu, saya telepon Ibu Kadis untuk menyampaikan ini. Ibu Kadis itu ada kesan kaget. Padahal suratnya saya sudah antar 2 jam sebelumnya itu, setelah dari rumah sakit. Saya dalam pikiran begini, apa sih gugus tugas dengan standar COVID segala macam itu kerjanya seperti apa? Kemudian yang terjadi di Lembata, kemudian saya menemukan jawaban begini. COVID di Lembata ini terjadi karena transmisi lokal. Lebih juga karena peran gugus tugas itu tidak ada. Anggaran sekian banyak tapi perannya tidak ada sama sekali. Saya itu membayangkan setelah didiagnosa di rumah sakit, minimal ada tim yang sudah disediakan itu turun dan melakukan sterilisasi tempat kediamannya itu. Disanitasi kah, di ini kah, pastikan tempat itu supaya interaksi di lingkungan itu tidak terjadi. Malah inisiatif itu saya dan keluarga yang lakukan. Mewawancara pasien, berinteraksi dengan siapa, malah melaporkan itu ke dinas. Dan sepanjang sampai pagi, baru tadi pagi, bidan di kelurahan itu baru datang mendata untuk orang-orang yang berinteraksi langsung itu melakukan rapid test. Jadi ini bagi saya gambaran yang tidak elok, tidak pas berhadapan dengan ini. Di sisi lain, edaran bupati terakhir itu kan dalam bingkai pencegahan ini, kemudian rapat kita ya seperti ini. Ada pengecualian Forkopimda bisa, termasuk gugus tugas bisa. Tapi apa yang dikerjakan kalau memang begitu? Dari rumah sakit sudah mendiagnosa terkonfirmasi COVID. Sudah lapor, saya bawa surat, lapor ke Dinas Kesehatan. Juga tidak ada langkah-langkah untuk merespon itu. Sampai dengan tadi baru orang-orang yang berinteraksi itu dilakukan rapid. Lalu yang kedua, ironis yang kedua, ketika kakak ini rujuk pasien dari puskesmas ke rumah sakit umum yang pada akhirnya terdiagnosa COVID juga, itu persediaan APD di puskesmas itu tidak ada. Jadi dia dengan seragam, dengan pakaian seperti kita wajib masker, antar itu lalu selang 4 hari kemudian dia juga terkonfirmasi COVID.
Jadi bagi saya, kita boleh sana sini bilang wajib masker, wajib cuci tangan, wajib jauhi kerumunan. Itu dalam aspek pencegahan, iya. Tapi virus ini kan ada dalam diri, berhubungan langsung dengan pernapasan. Karena hasil rongsengnya itu, paru-paru dia sudah ada semacam lendir ke apa, bercak begitu, yang ada di bagian sudut kanan atas. Gitu. Jadi sekarang dia melakukan isolasi mandiri itu sampai 7 hari. Dan baru tadi pagi, bidan baru datang untuk mendata, lalu minta kami yang berinteraksi itu ke puskesmas untuk rapid. Jadi ini gambaran bagi saya, di mana gugus tugas dengan SK dengan tunjangan sekian banyak itu, sedangkan APD saja puskesmas tidak. Ini yang puskesmas kota saja APD untuk itu tidak ada. Bagaimana puskesmas 8 lain di luar kota? Begitu. Disinilah jawaban kenapa COVID itu lebih banyak dikontribusi oleh transmisi lokal. Ya karena tadi pola penanganan pencegahan dari gugus tugas itu kesannya tidak ada di situ. Itu kurang lebih pimpinan informasi yang bisa saya sampaikan. Dan kalau ini terus begini, ya untuk apa pakai edaran sampai rapat-rapat begini? Lalu anggaran 14 miliar itu kemana sudah itu larinya? Malah awal COVID kita sangat taat dengan protokoler ini segala macam. Sekarang sekian banyak sudah terkonfirmasi. Ya begini. Aktivitas pemerintah dibatasi, tapi masyarakat, pertokoan, transportasi, laut dan darat tetap jalan. Rapat-rapat tertentu, kunjungan ke desa, Forkopimda kemarin, jalan ke pasar-pasar TPI, tetap jalan itu. Jadi ada diskriminasi di situ. Lalu ironis yang ketiga, terakhir ini kan ada kucuran dana dari pusat untuk membayar honor semua petugas-petugas COVID itu, termasuk kita DPR juga terima. Lalu dasar pemberian itu berdasarkan SK gugus tugas itu. Ya otomatis kita semua DPR tidak terima, karena kita semua tidak ada nama dalam SK itu. Yang ironis bagi saya, orang yang melakukan pekerjaan merawat di ruang isolasi rumah sakit umum, dalam hal ini bukan perawat, bukan bidannya, tapi cleaning service dan petugas laundry, itu tidak dapat honor itu. Mereka yang setiap hari bekerja ini tidak dapat honor. Lalu kita DPR, contoh saja, kita berdosa juga kalau terima honor tanpa bekerja. Karena bagi saya, teman-teman DPR yang dimuat namanya di SK dengan yang tidak dimuat nama di SK sama saja tugas dan perannya. Gitu. Oleh karena itu pimpinan, kalau boleh lembaga ini membentuk pansus untuk atas nama COVID itu. Karena kalau tidak, peran DPR ini sama sekali tidak ada di tengah kecemasan masyarakat berhadapan dengan satu penyakit ini. Lalu kecenderungan kita di Lembata sekarang ini kan lebih banyak OTG, orang tanpa gejala. Bisa jadi dalam ruangan kita ini ada yang terkonfirmasi, tapi karena belum dilakukan uji coba secara menyeluruh sehingga belum bisa mendeteksi siapa sehat dan siapa tidak. Dan bagi saya ini catatan buram, termasuk juga kalau kita secara lembaga tidak punya sikap untuk merespon itu. Jadi di forum rapat paripurna yang terhormat ini, selain saya sharing pengalaman yang saya alami sendiri, tapi juga ini potret buram penanganan pandemi COVID-19. Lalu kita ada satuan gugus tugas, lalu hasilnya begini. Sidak masker, sidak ini, tapi ketika orang sudah terkonfirmasi, tidak ada protap yang dijalankan untuk itu. Lalu akhir-akhir ini kita dengar mayoritas orang itu kan karantina mandiri, Pak Ketua, pimpinan. Setelah konfirmasi pulang, lalu apakah ada proses rapi terhadap orang yang berinteraksi atau tidak? Ini juga kembali kepada kesadaran atau panggilan nurani dari tiap-tiap orang untuk mau melakukan itu atau tidak. Makanya kemarin saya berinisiatif untuk komunikasi hari ini memastikan supaya semua orang yang berinteraksi, baik keluarga maupun non keluarga dengan saudari saya ini, melakukan rapid dan sekarang sedang rapid di Puskesmas Lawaleba. Ini juga inisiatif membangun komunikasi sana sini. Sedangkan di mana peran gugus tugas?
Di mana peran kita yang dapat honor-honor? Jadi itu saja pimpinan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pimpinan